Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu Guru Penggerak. Kembali lagi bersama saya Eva Sofia SPD, calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Serang. Di sini saya akan memaparkan kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara modul 1.1 koneksi antar materi dengan fasilitator Bapak Arif Nugroho dan pengajar praktik Ibu Rodia. Menurut Ki Hajar Dewantara, pengajaran dan pendidikan tidaklah sama. Pengajaran adalah bagian dari pendidikan. Pengajaran adalah proses pendidikan dalam memberi ilmu untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Sedangkan pendidikan pada hakikatnya adalah menuntun atau memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Pendidikan juga menciptakan ruang bagi murid untuk bertumbuh secara utuh agar mampu memuliakan dirinya dan orang lain serta menjadi mandiri. Apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1? Sebelum mempelajari modul 1.1, pembelajaran yang akan saya lakukan adalah saya hanya bisa mentransfer materi pelajaran saja. Menurut saya, ketuntasan dalam penyampaian materi lebih penting daripada memahami karakteristik murid. Saya hanya melihat anak dari aspek kognitif saja. Apabila anak sudah menyelesaikan tugasnya, saya hanya menilai dari segi pengetahuan saja. Jika nilai murid sudah mencapai KKM, dianggap pembelajaran sudah berhasil. Padahal, kita tidak hanya bisa menilai dari capaian KKM yang dicapai oleh anak. Saya juga memandang murid hanya sebagai objek pembelajaran. Pembelajaran berpusat pada guru atau teacher center, tidak mempedulikan apakah murid sudah benar-benar paham, hanya meminta siswa menghafal materi saja. Dan saya juga sering merasa gagal atau mengeluh jika banyak murid yang tidak tuntas setelah melakukan evaluasi. Namun, setelah saya mempelajari modul 1.1 tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara, saya menyadari bahwa apa yang saya pikirkan dan saya lakukan selama ini tidak tepat. Setelah mempelajari modul 1.1, saya menyadari seharusnya saya melakukan proses pembelajaran secara menyeluruh, mulai dari aspek kognitif, afektif, psikomotor, spiritual, sosial, dan budaya. Semuanya harus saya pelajari dan saya ajarkan kepada peserta didik. Murid sebagai objek pembelajaran artinya murid memiliki kebebasan berekspresi, mengungkapkan pendapat dan berkreasi, sehingga anak lebih bebas untuk mengekspresikan apa yang ada dalam pikirannya. Guru juga bisa menjadi sebagai fasilitator pembelajaran. Di sini guru harus ikhlas, penuh kesabaran dengan segala ketulusan hati dalam membimbing dan menuntun peserta didik. Kita juga sebagai guru harus mempelajari karakteristik murid, karena setiap anak mempunyai karakteristik yang berbeda-beda. Dan juga berikan kesempatan murid untuk tumbuh sesuai dengan kodratnya. Setelah saya mempelajari pemikiran filosofis Ki Hajar Dewantara yang dapat saya terapkan dalam kehidupan sehari-hari atau dalam pembelajaran di kelas antara lain, pertama, merancang pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan dengan melibatkan murid sesuai metode student center. Kedua, menerapkan pembelajaran ABA 21, yaitu berpikir kritis, kreatif, komunikasi, dan kolaborasi. Tiga, pembelajaran tidak lagi menuntut, tapi menuntun, karena tugas guru adalah memberikan tuntunan atau arahan yang baik pada murid, berusaha menjadi teladan yang baik bagi murid dalam perkataan maupun perbuatan. Keempat, mengenali karakter dan latar belakang murid dengan menjalin komunikasi yang baik. Selanjutnya, saya juga akan melakukan refleksi terhadap proses pembelajaran yang telah dilaksanakan. Saya akan mengamati kelemahan dan kekuatan yang ada dalam murid, memperbaiki praktek pembelajaran yang mengutamakan kebutuhan murid agar terwujudnya pendidikan yang berorientasi kepada murid. Semoga video ini menginspirasi bagi Bapak Ibu pejuang pendidikan. Terima kasih, salam dan bahagia Bapak Ibu Guru Penggerak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.